warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Hanif Nur Halimah, guru dari SMA Negeri 1 Meraksa Aji, Tulang Bawang, Lampung. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Hanif Nur Halimah, guru dari SMA Negeri 1 Meraksa Aji, Tulang Bawang, Lampung. Izinkanlah saya untuk memaparkan hasil dari demonstrasi konseptual coaching. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Hasim dan Ibu Hera Susana. Sebelumnya, mari kita simak arahan dari kepala sekolah saya, yaitu Bapak Dunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Pada kesempatan siang hari ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan calon guru penggerak. Bahwa di SMA Negeri 1 Meraksa Aji ini ada satu orang guru yang mengikuti program guru penggerak, yaitu Bu Hanif Nur Halimah, Sarjana Pendidikan, mata pelajaran Matematika. Nah, dalam proses pelatihan calon guru penggerak ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Nah, dalam proses ini saya selaku kepala sekolah cukup bangga bahwa SMA Negeri 1 Meraksa Aji yang non jauh dari Provinsi Lampung, notabene guru dari SMA ini ada yang masuk dan lolos menjadi calon guru penggerak. Jadi sekali lagi saya bangga dan cukup antusias bahwa yang bersangkutan itu memiliki kinerja tinggi, etos kerja tinggi untuk selalu membimbing, mengarahkan, mendidik siswa agar menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, bahwa beberapa waktu yang lalu itu sudah dilaksanakan semacam program diseminasi calon guru penggerak. Nah, program ini memiliki tujuan, tidak lain adalah supaya program calon guru penggerak ini bisa mengimbas kepada rekan-rekan sejawat di SMA Negeri 1 Meraksa Aji ini. Dan alhamdulillah sudah berjalan dan sudah saya amati bahwa pengimbasan yang telah dilakukan itu sudah mulai terasa. Nah, dampaknya adalah bahwa siswa dalam belajar di kelas itu lebih memiliki semangat motivasi yang tinggi. Nah, pada akhirnya kita semua mengharapkan guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Meraksa Aji ini yang belum masuk dan lolos dalam program guru penggerak minimal sudah mengikuti apa yang diinginkan oleh program pemerintah, yaitu guru penggerak. Nah, sehingga pada akhirnya maka kemajuan pendidikan di sekolah SMA Negeri 1 Meraksa Aji khususnya Kabupaten Tulang Bawang dan Provinsi Lampung pada umumnya akan lebih meningkat. Saya mendukung penuh kepada guru-guru yang ada di SMA Negeri 1 Meraksa Aji ini yang belum mengikuti, saya dorong untuk bisa mengikuti calon guru penggerak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 1, Coach Hanif Nur Halimah SPD-GR, Coach Happyana Yulita SPD, topik bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Happy hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa Ibu Ratna. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Bu Hanif, pada kesempatan ini Ibu berperan sebagai coach untuk Bu Happy. Apakah Bu Hanif sudah mempersiapkan untuk itu?
Sudah Bu, insya Allah sudah. Jangan lupa Bu Hanif untuk persiapkan 3 kompetensi inti yang harus disiapkan oleh seorang coach dan alur cerita yang akan dilaksanakan pada coaching pada hari ini. Ya Bu, siap sudah. Ya, baiklah, kalau Bu Hanif dengan Bu Ed sudah siap, silahkan dimulai coachingnya. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Henry, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu Hanif. Alhamdulillah sehat luar biasa Ibu Hanif. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Happy di sore hari ini. Iya Bu Hanif. Oke, gimana Bu? Sepertinya kemarin Bu Happy cerita-cerita, katanya ada yang dibahas ya. Iya Ibu. Iya nih Ibu. Saya ini ingin sekali mengobrol sama Ibu Hanif. Mohon izin mengobrol sebentar ya Ibu Hanif. Iya Bu, Ya, siap. saya itu mau bercerita tentang apa yang saya rasakan pada akhir-akhir ini di kelas saya Ibu Hanif. Ya Bu. Bagaimana Bu? Silahkan, saya siap mendengarkan. Ya Bu Hanif. Begini Ibu Hanif, Ya. akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya sedikit kurang kompak. Ada satu murid yang kurang diterima dengan teman-teman yang lain, sehingga murid tersebut sering menyendiri karena anak ini tidak memiliki teman. Dia juga sering diolok-olok atau diejek dengan teman-temannya yang lain karena penampilannya yang kurang menarik atau kurang rapi. Maaf sekali, penampilannya itu sedikit berbeda gitu Bu Hanif dengan teman-teman yang lain. Oh, gitu. Oke. Jadi menurut Bu Happy, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita di hari ini, Bu? Bu Hanif, saya berharap obrolan kita pada hari ini, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya temui tentang kasus bullying yang terjadi di kelas saya Ibu Hanif. Oh, iya Bu, baik. Oke. Menurut Bu Happy, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang kompak sehingga terjadilah bullying satu dengan yang lainnya di kelas Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Bu, kalau saya amati, saya ingat-ingat tuh hal yang menyebabkan murid-murid saya melakukan hal itu atau bullying adalah yang itu saya tidak menjelaskan apa itu bullying, hanya menyarankan mereka untuk saling memaafkan dan mau main bersama. Yang kedua, saya kurang berkomunikasi secara aktif dengan murid-murid saya. Saya juga tidak mengajak atau memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk mencari solusi. Hanya langsung meminta saling memaafkan saja, bukan itu. Oke, gitu ya Bu ya. Menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Happy ini tidak melakukan perbuatan itu kembali? Baik Ibu Hanif, kalau menurut saya, mungkin ya agar bullying ini tidak terjadi lagi di kelas saya atau di sekolah saya. Yang pertama, saya harus memberikan pemahaman tentang apa itu bullying dan dampak dari bullying. Yang kedua, saya juga harus melakukan pendekatan kepada murid saya yang terkena bullying agar Ananda tetap bersemangat dan menumbuhkan rasa percaya dirinya. Iya, oke. Lalu Bu, mengenai murid-murid Ibu yang melakukan bullying, apakah penyebabnya hal itu bisa terjadi dan maksud saya apa penyebabnya? Kok hal itu bisa terjadi dan sampai terulang kembali? Kemungkinan karena kurangnya pemahaman tentang bullying, kurangnya pendekatan atau komunikasi yang aktif, dan pengenalan bullying dari beberapa sumber, melakukan
dengan cara yang kreatif seperti dengan lagu, dengan tepuk yang mudah dipahami oleh anak usia dini. Oh iya iya. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa yang untuk menangani kasus bullying ini Bu? Saya biasa menggunakan tepuk dan lagu ciptaan saya sendiri dan juga poster-poster tentang bullying, Ibu. Oh, wah bagus dan kreatif sekali ya Bu ya, Bu Happy ini. Kira ada lagi nggak Bu sumber belajar selain itu? Saya pikir banyak ya Bu Hanif sumber belajar atau pengetahuan tentang bullying seperti video di YouTube, artikel blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini seperti TikTok dan Reel di IG. Bisa juga kita menggunakan narasumber atau mengundang narasumber yang tepat dan sesuai dengan topik kita ini Bu Hanif. Iya, nah betul sekali ya Bu ya. Saya yakin sekali bila Ibu Happy ini menggunakan berbagai macam sumber belajar dan juga ide-ide kreatif Ibu sebagai guru PAUD dalam mencegah hal ini pasti akan membuat murid-murid Ibu tidak akan melakukan bullying lagi kembali ke sesama teman baik yang ada di kelas Ibu, bahkan di sekolah Ibu Happy. Oke, nah sejauh ini Bu Happy sudah dapat pencerahan apa Bu Happy? Untuk mengenai masalah bullying ini, saya bisa menerapkan beberapa hal yang sudah kita bicarakan tadi ya Ibu. Oh, oke. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya, yang pertama menurut saya Ibu, agar bullying ini tidak terjadi lagi di kelas atau di sekolah saya, yang pertama saya harus memberikan pemahaman tentang apa itu bullying dan dampak dari bullying. Yang kedua, saya juga harus melakukan pendekatan kepada murid yang terkena bullying. Iya. Agar anak-anak tetap semangat, saya juga harus menumbuhkan rasa percaya dirinya yang mungkin juga sudah merasa down. Iya. Dan pastinya saya akan merapihkan penampilannya sedikit demi sedikit agar hal itu tidak terjadi. Tak lain, saya juga akan berkomunikasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, dan warga sekolah untuk membuat kegiatan seperti workshop dengan tema bullying dan memanggil narasumber dan melibatkan orang tua wali dalam kegiatan tersebut. Sehingga anak-anak dapat memahami apa itu bullying, apa dampak dari bullying, serta orang tua wali pun dapat memahami sehingga dapat berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk mengatasi masalah bullying ini Bu Bu Hanif. Dan saya akan mengadakan PD seperti professional development program dengan semua guru agar guru dapat membuat ide untuk dapat mengatasi bullying. Selain itu, saya juga akan mengadakan nobar nih, sepertinya yang cocok nih. Atau dengan murid-murid saya dengan sumber dari YouTube, poster, dan media lainnya tentang dampak dari bullying. Atau juga saya akan mengenalkan bullying itu dengan tepuk dan lagu-lagu karena anak usia dini itu belajarnya itu sambil bermain ya, mungkin dengan itu mudah mereka memahaminya, mudah mereka menyerapnya, namun sulit untuk dilupakan Bu Hanif. Oke, bagus sekali ya Bu rencana Ibu. Wah, saya jadi terinspirasi, sangat lengkap dan terarah ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Happy ya. Amin. Oke. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran dengan memberikan pemahaman yang mudah diterima, mudah dipahami, namun sulit untuk dilupakan oleh anak usia dini. Dengan menggunakan banyak sumber belajar ya Bu Hanif mungkin ya, untuk memahami materi tentang bullying dan dampaknya, baik dengan nyanyian, tepuk, poster, membuat program parenting, dan melibatkan warga sekolah serta orang tua dan lainnya. Sehingga
perbedaan satu dengan yang lain dalam kegiatan pembelajaran tanpa ada unsur membuli dan dibully lagi nih Bu Hanif. Iya. Tentunya kegiatan pembelajaran saya rasa akan jadi lebih terasa nyaman, tenang, menyenangkan, asik, kompak, dan keceriaan yang mereka rasakan. Begitu Ibu Hanif. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Ibu ya. Nah, apakah ada rekan yang bisa diajak membantu Ibu? Siapa ya Bu? Oh iya, ada Ibu rekan saya itu namanya Ibu Sumarlika. Nah, beliau adalah guru TK kelas B. Saya akan meminta tolong kepada beliau untuk memberikan ide segar agar hasil coaching dengan para wali murid. Oke Bu, sekarang target selesainya kapan nih Bu? 1 minggu insya Allah cukup Bu Hanif. Oke Bu, 1 minggu ya. Biar kita tahu dalam 1 minggu itu ada progres, apa nih yang mesti kita lakukan Bu? Wah, jadi lagi ya Bu Hanif. Iya Bu, karena harus ada tindak lanjutnya ya Bu ya. Mungkin minggu depan saya akan ceritakan kembali cerita update-nya nih Bu Hanif. Nah, siap Bu, saya siap mendengarkan. Oke, jadi minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Happy ya. Oke Bu Hanif. Oh iya Bu Hanif, saya ucapkan terima kasih Bu Hanif atas waktu untuk sharingnya. Oh iya, sama-sama Bu Happy. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Happy. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih Bu Hanif. Iya, sama-sama Bu Happy. Terima kasih kembali. Baiklah, terima kasih Bu Hanif dengan Bu Happy. Hasil coaching pada hari ini sangat luar biasa. Sepertinya dari hasil coaching yang saya amati pada hari ini, pada sore hari ini, sepertinya Bu Hanif sudah mencapai kompetensi inti yang ada pada coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian saya lihat juga mendengarkan aktif dan mendengarkan dengan rasa, kemudian yang terakhir adalah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ini sangat luar biasa untuk coaching. Nah, sebagai bahan evaluasi nih Bu Hanif. Iya. Lagi. Nanti dipotong. Iya. Bahan evaluasi Bu Hanif. Kurva yang secara garis besar yang sudah dilaksanakan tadi Aduh, maaf sekali Bu Ratna, pertanyaannya bisa diulang tidak ya? Soalnya tadi suaranya agak terputus-putus. Oke, baiklah Bu Hanif, sebagai bahan evaluasi dari coaching yang sudah berlaku, yang sudah terlaksana tadi, itu ada alur tirta yang sudah dilaksanakan. Nah, alur yang secara garis besar itu apa saja ya Bu Hanif ya? Oh iya, terima kasih pertanyaannya ya Bu Ratna ya. Ini jadi saya ingin mengingat kembali, alur tirta itu sesuai namanya, singkatannya ya Bu ya. T itu merupakan tujuan, kemudian I identifikasi, R itu rencana. Oke, terima kasih ya pertanyaannya ya Bu Ratna. Saya jadi ingin mengingat kembali alur tirta. Nah, alur tirta sesuai dengan singkatannya ya Bu ya. Tirta, T itu tujuan, I itu identifikasi, R itu rencana, aksi. Iya betul, rencana aksi, dan yang terakhir TA tanggung jawab. Betul Bu ya? Untuk Ratna? Ya, baiklah Bu Hanif, itu jawabannya sudah 4. Jadi dari alur tirta itu ada 4. Pertama adalah tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga adalah
rencana aksi, dan yang keempat tanggung jawab. Nah, itu semua tadi dilaksanakan saat coaching. Nah, terima kasih Bu Hanis dengan Bu Hesti. Hasil coaching hari ini luar biasa. Terima kasih kembali Bu Ratna sudah membersamai kami dalam kegiatan coaching di hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ratna, Ibu Hanif, karena semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kita tutup kegiatan ini dengan membaca Hamdalah. Alhamdulillah. Dari akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 2, Coach Indah Taufani SPDGR, Coach Hanif Nur Halimah SPDGR. Topik, keengganan murid mengerjakan tugas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih bunda-bunda cantik semuanya pada hari ini? Sehat, Alhamdulillah, sehat Bu Happy. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan pada hari ini, Ibu kali ini Bu Indah kegiatannya coach ya Bu Indah ya, dan Bu Hanif ya. Di sini Ibu Indah sebagai coach dan Bu Hanif sebagai coachee. Yang mana ada 3 kompetensi inti yang harus dilakukan dari seorang coach. Oke. Apakah Bu Indah memahami 3 kompetensi tersebut? Boleh disebutkan Ibu Indah? Ya, kompetensi inti yang ingin dicapai yaitu ada kehadiran penuh atau presence, mindful listening. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan dengan rasa. Kemudian yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Happy. Ya. Ibu Indah, sangat bagus sekali jawaban dari Ibu Indah, sangat tepat. Untuk indikatornya nih, apa nih yang ingin dicapai dengan 2 kompetensi atau 3 kompetensi tersebut Ibu Indah? Ya, kalau kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi itu adalah kehadiran penuh dengan mendengarkan dengan rasa ya Bu Happy ya. Ada Ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu saya akan menunjukkan dengan kalau mendengarkan penuh itu kan kehadiran penuh. Kalau kehadiran penuh itu kan kita mendengarkan ya penuh perhatian. Kemudian kalau mendengarkan dengan rasa itu kita memberikan respon, kemudian memberikan komentar ya, menunjukkan dengan anggukan kepala seperti itu, kemudian dengan kata oke, seperti itu Bu Happy. Oke, baik, bagus sekali jawaban dari Ibu Indah. Ingat, pada kegiatan ini ada juga alur tirta yang harus dilakukan oleh coach ya Bu Indah ya, yaitu tujuannya mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi alur tirta ini jangan sampai terlewatkan ya Ibu Indah. Siap. Baik. Oke, silahkan kegiatan coach pada hari ini diperagakan Ibu Hanif dan Ibu Indah. Oke, baik, terima kasih Bu Happy. Baik Bu Hanif, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Indah. Oke, senang sekali bisa bertemu dengan Bu Hanif di sini ya. Oke. Ya Bu. Oke. Sehat. Bu Hanif gimana nih? Dengar-dengar ya kemarin kan Bu Hanif itu ketemu ya kita ya. Kemudian Bu Hanif menyampaikan katanya ada yang ingin didiskusikan nih. Gimana Bu Hanif? Iya Bu Indah, betul sekali. Saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar ya Bu Indah ya. Oke, siap. Iya, terima kasih. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu Indah. Oke,
Baik Bu Hanif, silakan Bu, lanjutkan. Saya siap mendengarkan. Oke Bu, saya mulai ya Bu Indah ya. Oke, jadi tujuan dari pertemuan kita ini bagaimana Bu? Oke, saya mulai dengan cerita saya dulu ya Bu Indah Oke, ya. siap. Oke, jadi begini Bu Indah, saya kan mengajar mapel matematika. Terkadang saat saya memberi tugas atau PR pada murid, itu ada celetukan-celetukan murid nih yang mengatakan bahwa PR atau tugas dari mapel lain tuh juga banyak, gitu, juga sudah banyak lah pokoknya. Nah, setelah saya telusuri dengan berbincang-bincang dengan guru lain, ternyata sama saja, yaitu ketika mapel lain pun dan ketika diberi tugas, murid-murid itu sering beralibi bahwa tugas mapel lain sudah banyak gitu. Padahal kan memang tugas murid adalah belajar dengan mapel yang begitu banyak. Karena sesuai dengan kurikulum. Nah, jadi wajar saja jika ada beberapa tugas yang diberikan dari mapel-mapel yang berbeda-beda pada saat yang bersamaan, itu menurut saya. Nah, seperti itu Bu Indah permasalahannya. Oke, jadi begitu ya Bu ya permasalahannya. Oke, lalu dari Bu Hanif, dari percakapan kita nanti apa nih yang Bu Hanif harapkan ingin dapatkan? Oke, saya mengharapkan solusi Bu Indah atas permasalahan yang saya temui tentang keengganan murid mengerjakan tugas itu Bu. Bagaimana memberikan pemahaman pada murid bahwasanya belajar dan mengerjakan tugas itu merupakan kewajiban mereka, dan bagaimana agar murid memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. Itu Bu. Oke, baik. Nah, sejauh ini strategi apa yang sudah Bu Hanif lakukan untuk membuat anak paham akan kewajibannya sebagai seorang murid? Oke, jadi saya sudah memberikan pemahaman pada murid bahwasanya tugas murid adalah belajar. Jika ada tugas, ya maka wajib mengerjakan. Ini juga sudah kami sepakati di awal tahun ajaran baru pada saat membuat kesepakatan kelas Bu Indah. Jadi pada saat itu salah satu poin dari kesepakatan kelas yang kami sepakati itu adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Selain itu, pernyataan mengenai tugas juga ada di bagian presentase nilai rapot yang juga ada di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu, yaitu ada nilai pas, PTS, ulangan harian, tugas, serta keaktifan juga kesopanan. Jadi sudah sepatutnya bahwa murid itu mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, karena ya memang sudah ada di keyakinan kelas yang disepakati sebelumnya. Mengenai alasan mereka tugas dari mapel lain itu juga banyak, saya juga sudah memberikan pemahaman bahwa jadi siswa memang seperti itu adanya, karena memang mapel yang harus mereka pelajari itu kan memang banyak yang pindah karena sudah sesuai dengan kurikulum. Jadi ya wajar saja jika pada saat bersamaan memiliki tugas dari beberapa mapel sekaligus. Saya juga memberikan contoh pengalaman saya saat menjadi siswa atau pada saat saya kuliah. Nah, saya juga sudah mengalami hal yang sama seperti mereka, yaitu ya memang tugas itu banyak gitu. Begitu Bu Indah. Oke, baik. Jadi sebenarnya Bu Hanif sudah membuat beberapa strategi ya, kalau tadi yang saya catat ya, seperti membuat kesepakatan kelas ya, kemudian menyampaikan tentang presentasi nilai rapot ya, kemudian penilaian-penilaian lain, serta juga pemahaman tentang tanggung jawab sebagai seorang murid ya. Ini yang dari Betul, Indah, betul. Oke. Nah, kalau dari strategi yang sudah Bu Hanif lakukan tadi, dari skala 1 sampai dengan 10, ini Bu Hanif ada di nilai berapa ini Bu Hanif? Berapa ya Bu Indah ya? Sebentar. Kalau saya
pikir-pikir ya, menurut saya ya Bu, saya masih di angka 6 Bu. Ya saya sih pengennya ada di angka 7, naik terus sampai di 10 ya, sempurna ya, karena kita pengen yang sebaik mungkin dalam melayani siswa. Oke, jadi Bu Hanif pengen dari 6 naik ke 7, 8, 9 sampai 10 seperti itu ya, Iya hingga Bu, sempurna, angka iya sempurna, itu nilai intinya. perfect ya. Oke. Nah, untuk mencapai terus ke tangga, anak tangga, naik ke anak tangga itu strategi apa lagi nih yang akan Bu Hanif lakukan? Oke. Terkadang saya berpikir, apakah soal yang saya berikan itu terlalu banyak? Jadi menurut saya perlu menyesuaikan jumlah soal dengan tingkat kesulitan soal, Bu. Apalagi ya, juga menyesuaikan jumlah soal dengan tenggat waktu yang diberikan. Di samping itu, saya juga akan memberikan jeda waktu agar murid tidak merasa saya itu terlalu sering memberikan PR, karena itu yang mereka bilang. Dan yang paling penting adalah memastikan murid memahami materi sebelum memberikan PR. Nah, itu Bu. Oke. Nah, bagaimana strategi Bu Hanif untuk memastikan bahwa murid itu sudah memahami materi sebelum memberikan PR, Bu Hanif? Oke. Biasanya pada saat pembelajaran, ketika sudah selesai inti pembelajaran ya, membahas materi itu sudah selesai, sebelum saya memberikan PR itu saya mengecek pemahaman siswa, misal dengan menanyai secara acak, atau juga pertama misal saya minta mereka untuk menjawab sendiri atas keinginan mereka sendiri gitu ya. Jadi secara siapa aja deh yang mau menjawab gitu tentang materi-materi yang baru dibahas di pertemuan hari itu. Atau selain itu, selain mereka mengajukan sendiri, saya juga secara acak itu tadi, mungkin yang dari bangku belakang, dari bangku tengah, bangku depan kayak gitu. Nah, kira-kira ya itu Bu, seperti itu. Baik. Nah, dari yang Bu Hanif rencana aksi yang Bu Hanif akan lakukan, strategi-strategi yang Bu Hanif akan lakukan itu, kira-kira tolak ukur keberhasilannya apa nanti Bu? Maaf Bu, bisa diulang tadi agak ini ya, karena hujan di sini Bu. Oh gitu ya, baik. Dari strategi langkah-langkah yang akan Bu Hanif lakukan tadi ya, ada memastikan pemahaman siswa atau murid, kemudian strategi-strategi lain tadi. Menurut Bu Hanif, ketika Bu Hanif sudah dikatakan berhasil ya rencana aksi Bu Hanif itu, apa ukurannya Bu Hanif? Oke, kembali ke tujuan ya Bu ya, mungkin ya, karena kan tadi dari rencana aksi dan seterusnya itu asalnya dari tujuan. Tujuan saya tuh ingin bahwasanya siswa itu tidak merasa saya terlalu sering mengasih PR, kemudian tugas dari mapel lain itu terlalu banyak. Nah itu, jadi yang saya inginkan adalah siswa itu happy saja ketika saya memberi PR. Oke Bu, siap Bu, gitu. Ya, jadi tolak ukurnya itu Bu, keberhasilan aksi nyata yang saya rencanakan. Berarti tolak ukurnya adalah siswa atau murid itu mulai merasa senang ya Bu ya? Oke, tidak terbebani. Dan tidak terbebani dengan tugas yang saya berikan. Langsung, oke Bu, siap Bu. Oke, baik. Oke, baik. Nah, jadi kapan nih Ibu akan mulai melakukan atau komit terhadap rencana aksi Bu Hanif ini? Ya sebentar Bu. Rencana ini ya, waktunya ya. 1 minggu mungkin Bu, dalam 1 minggu. Oke, cukup ya Bu 1 minggu ya. Mungkin supaya memperingan Bu Hanif ya, bisa berbagi seperti itu, ada nggak tidak Bu yang mungkin untuk Bu Hanif berbagi cerita rekan guru yang bisa membantu Bu Hanif komit terhadap rencana aksi Bu Hanif ini?
Maksudnya mungkin dengan rekan ya Bu ya? Iya, kira-kira siapa yang bisa membantu, Bu? Ada Bu, ada rekan saya, Pak Budi, ya, karena beliau kan guru BK Bu. Nah, jadi saya akan meminta tolong beliau untuk memberikan ide segar hasil coaching dengan para murid. Itu Bu. Oke, baik Bu Hanif. Jadi tadi cerita-cerita Bu Hanif sudah saya catat ya Bu Hanif ya. Nanti harapan saya nanti setelah percakapan ini saya pengen mungkin nanti ada kalibrasi ya Bu ya, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita bisa ngobrol lagi nih mengevaluasi hasil dari percakapan kita dan dari rencana aksinya Bu Hanif tadi, kemudian komitmennya Bu Hanif tadi, bagaimana nih hasilnya, kita kalibrasi ya Bu Hanif ya. Oke, saya tunggu nih cerita selanjutnya nih Bu Hanif ya. Terima kasih banyak Bu Hanif sudah bisa ketemu ya. Bu, saya yang terima kasih banyak ya, atas sama-sama Bu waktunya Hanif. bisa sharing-sharing dengan Ibu Indah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya Bu Hanif. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih bunda-bunda semuanya sudah melakukan coaching dengan baik dan luar biasa yang dilakukan oleh Ibu Indah dan Ibu Hanif. Di sini saya melihat Ibu Indah sangat persen mau melakukan kehadiran sepenuhnya, dan juga saya melihat juga Bu Indah itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Hanif, dan di sini juga Bu Indah selalu menyimak cerita-cerita dari Ibu Hanif yang Ibu Hanif keluh kesahkan selama ini ya Ibu Hanif ya. Alhamdulillah ada teman yang siap untuk mendengarkan gitu, dan sehingga kita bisa mencari solusinya tanpa ada rasa beban lagi Ibu Hanif. Baik, ya selanjutnya jika saya amati Ibu Indah sudah melakukan alur tirta nih Ibu Indah. Coba tadi saya ingin mengulang nih, alur tirta tadi itu apa saja sih Ibu Indah? Oke. Ya, baik, terima kasih Bu Happy. Tadi kan kita sudah menanyakan tujuan dari percakapannya apa, kemudian saya sudah mengidentifikasi kenapa terjadi, bagaimana, kemudian ada identifikasi tadi ya, kemudian ada rencana aksinya Bu Hanif mau ngapain, dan juga tanggung jawab atau komitmennya ini di mana, kapan gitu ya. Seperti itu Bu Happy, terima kasih. Iya, di sini alur tirtanya Bu Indah itu sudah menjalankan dengan baik seperti tujuannya, mengidentifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi kegiatan coaching dari Bu Hanif itu sudah bagus dan Bu Indah ini sudah bagus. Namun alangkah baiknya jika kemudian hari lebih baik lagi. Dan satu lagi, kegiatan coaching ini berbeda ya Ibu dengan kegiatan monitoring. Nah, counseling training, facilitating atau ya penilaian lainnya. Nih menurut Ya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.